Halo adik-adik Pia Santo Gabriel Maredan, apa kabar? Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar kitab suci. Tema kita adalah Yesus, sahabat bagi mereka yang menderita. Dari bacaan Injil Lukas 10, ayat 25 sampai dengan 37. Adik-adik yang terkasih di dalam Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu hadir dalam perjalanan hidup kami. Kami juga bersyukur karena dapat mendengarkan sabda. Bapa yang baik, kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami dalam mendengarkan, mendalami, dan merenungkan sabda-Mu. Semoga melalui pendalaman dan perenungan sabda-Mu ini, kami diubah untuk rela menjadi sesama bagi yang menderita, tanpa memandang status sosial, ekonomi, budaya, politik, dan agama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan belajar bersama-sama tentang kasih murah hati. Kita akan menyaksikan video dari Injil Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Semoga video yang adik-adik saksikan ini dapat membantu adik-adik belajar tentang kitab suci. Semangat adik-adik! Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia,
Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Adik-adik, dari video barusan yang kita saksikan tadi, apa sih yang dapat kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan? Ya, bahwa kasih itu adalah murah hati. Kita tidak boleh pilih-pilih untuk mengasihi, menolong, ataupun pilih-pilih berteman dengan seseorang. Karena apa? Karena semua manusia adalah sama. Kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus saling mengasihi dan saling menolong. Ketika kita menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan kita, lakukanlah dengan hati yang ikhlas dan tanpa syarat tertentu. Dengan memberikan pertolongan yang terbaik kepada sesama, tanpa memandang agama, suku, status, golongan sosial, warna kulit, jenis kelamin, ataupun sama-sama kegemaran main game. Kita harus memperlakukan mereka sama, seperti Tuhan mengasihi kita dengan sepenuh hati. Nah, adik-adik Pia Santo Gabriel Maregan, semoga firman Tuhan yang kita renungkan hari ini dapat membantu kita menjadi murid-murid Tuhan yang baik, yang saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling menghormati satu sama yang lain. Sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik di setiap harinya. Demikian pembelajaran kita. Semangat terus untuk belajar dan sehat selalu ya. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa. Mari kita siapkan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk sabdamu yang boleh kami dengar dan renungkan bersama saudara-saudara kami. Kami mohon, bimbinglah dan mampukanlah kami agar senantiasa mengasihi Engkau melalui tindakan kasih kepada sesama yang membutuhkan di dalam perjalanan hidup kami, seperti teladan yang diberikan oleh orang Samaria yang murah hati. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menyimak pembelajaran ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Tetap jaga kesehatan.